Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Tani. Semoga para petani disehatkan selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sahabat Tani, di sini saya melakukan penyemprotan setelah pruning. Di video sebelumnya saya melakukan pruning dan di sini saya melakukan penyemprotan untuk hama kutu kebul atau trip, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama yaitu Gendasil D, yang kedua yaitu Marsal, yang nomor 3 yaitu Avidor, yang nomor 4 yaitu saya memakai Regen, teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu obat yang saya pakai ini untuk manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu yang Gendasil D. Apa itu mah Gendasil D? Gendasil D itu adalah pupuk daun yang sering digunakan pada berbagai jenis tanaman, teman-teman, termasuk tanaman cabai rawit dan lain-lain. Manfaat dan kegunaannya pada tanaman cabai rawit yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan daun. Jadi Gendasil D kaya akan unsur hara mikro dan makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat penting untuk pertumbuhan daun yang lebih sehat dan hijau, teman-teman. Manfaat yang nomor 2 untuk Gendasil D ini yaitu bisa merangsang pembungaan dan pembuahan. Kandungan fosfor, Gendasil D ini yaitu mengandung fosfor dan kalium, membantu merangsang tanaman cabai rawit untuk berbunga lebih banyak dan meningkatkan kualitas buah, teman-teman. Yang nomor 3 yaitu meningkatkan daya tahan tanaman. Itu pupuk ini membantu tanaman cabai rawit menjadi lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta kondisi lingkungan yang kurang optimal, teman-teman. Manfaat yang nomor 4 yaitu meningkatkan produksi buah. Dengan pemakaian Gendasil D, buah cabai rawit ini cenderung lebih besar, lebih lebat, dan memiliki warna yang lebih cerah atau lebih pekat, teman-teman. Manfaat yang nomor 5 yaitu pengaplikasiannya itu mudah sekali, teman-teman, karena diaplikasikan melalui daun atau disemprotkan atau dispray, teman-teman. Nutrisi langsung diserap oleh tanaman dan memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan pupuk yang diberikan melalui tanah. Jadi jika melalui daun yaitu bisa langsung diserap oleh stomata daun, teman-teman. Perlu diperhatikan juga supaya hasil yang optimal. Penggunaan Gendasil D ini biasanya dilakukan selama masa pertumbuhan vegetatif, teman-teman, saat tanaman memerlukan banyak unsur hara untuk perkembangan daun dan batang. Jadi yang sangat diperlukan yaitu masa vegetatif. Kalau masa generatif, Gendasil D ini tidak begitu dibutuhkan, teman-teman. Untuk manfaat Marsal ini, obat Marsal ini, mungkin apa obat Marsal ini? Obat Marsal adalah insektisida yang berbahan aktif karbosulfan yang banyak digunakan untuk mengendalikan hama pada berbagai tanaman, termasuk cabai rawit dan tanaman yang lainnya. Untuk manfaatnya ada 5 juga, teman-teman. Manfaat yang pertama yaitu bisa mengendalikan hama pengisap. Marsal ini efektif dalam mengendalikan hama seperti trip, kutu daun, kutu kebul, dan hama pengisap lainnya yang sering menyerang daun dan bunga cabai, teman-teman. Untuk manfaat yang nomor 2 yaitu mengatasi ulat dan serangga. Selain hama pengisap, Marsal juga berguna untuk mengendalikan ulat geraya, ulat tanah, dan serangga yang menyerang batang serta buah cabai, teman-teman. Manfaat yang nomor 3 yaitu melindungi dari penyakit tertentu. Dengan mengendalikan serangga vektor atau penular penyakit, Marsal juga membantu mencegah penyebaran penyakit virus yang sering ditularkan oleh hama atau virus keriting daun pada cabai. Jadi bisa mengurangi penyebaran. Misalkan ada satu pohon yang terkena, itu kalau dipakai Marsal bisa tidak menyebar, teman-teman. Bisa menghambat penyebaran. Yang nomor 5 yaitu aksi sistemik. Marsal juga bekerja secara sistemik, artinya Marsal ini bisa diserap oleh tanaman dan dapat melindungi seluruh bagian tanaman dari alam. Maksudnya dari dalam tanaman.
memberikan perlindungan yang lebih lama dibandingkan insektisida kontak, teman-teman. Dan penggunaan Marsal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dosis yang dianjurkan agar tidak menimbulkan resistensi hama atau kerusakan pada tanaman serta menjaga kelestarian lingkungan, teman-teman. Untuk obat yang nomor 3 yaitu Avidor. Nah, Avidor ini adalah fungisida yang biasanya digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit jamur pada tanaman, termasuk cabai ini, teman-teman. Untuk manfaatnya yaitu ada 5 juga. Yang pertama itu mengendalikan penyakit jamur. Avidor ini efektif dalam mengendalikan berbagai penyakit jamur yang umum menyerang tanaman cabai seperti Phytophthora yaitu penyebab busuk pangkal batang, atau Pythium busuk akar, dan Rhiztonia, teman-teman. Manfaat yang nomor 2 itu mencegah penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun ini bisa berakibat karena jamur seperti Cercospora dan Alternaria, teman-teman. Ini dapat dicegah dengan penggunaan Avidor sehingga daun cabai tetap sehat dan hijau, teman-teman. Manfaat yang nomor 3 yaitu melindungi buah dari busuk. Selain mengendalikan jamur di daun dan batang, Avidor juga melindungi buah cabai dari penyakit busuk buah seperti antraknosa atau patek, teman-teman, yang dapat merusak buah cabai dan mengurangi kualitas hasil panen. Manfaat yang nomor 4 yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas panen dengan mengendalikan berbagai penyakit jamur dan tanaman cabai menjadi lebih sehat dan produktif, sehingga tanaman cabai bisa meningkatkan hasil panen baik dari segi kuantitas maupun kualitas buah, teman-teman. Untuk manfaat yang nomor 5 yaitu aplikasi preventif dan kuratif. Avidor ini, teman-teman, bisa digunakan secara preventif untuk mencegah serangan penyakit serta secara kuratif jika tanaman sudah terinfeksi jamur, membantu mengurangi dampak kerusakan yang lebih luas, teman-teman. Dan penggunaan Avidor ini harus dilakukan sesuai petunjuk untuk memastikan efektivitas dalam mengendalikan penyakit dan menghindari terjadinya resistensi jamur terhadap fungisida, teman-teman. Obat yang terakhir yaitu Regen. Regen ini adalah insektisida berbahan aktif fipronil yang banyak digunakan pada berbagai tanaman, teman-teman, termasuk cabai ini. Untuk manfaatnya yaitu ada 6, teman-teman, kalau Regen ini. Yang pertama itu mengendalikan hama pengisap. Regen ini efektif mengendalikan hama pengisap seperti kutu kebul, trip, kutu daun, dan trip yang sering merusak daun dan menyebabkan penyakit sekunder pada tanaman cabai, teman-teman. Manfaat yang nomor 2 yaitu mengatasi hama penggerek. Regen ini dapat mengendalikan hama penggerek buah dan batang seperti penggerek buah cabai yang menyebabkan kerusakan langsung pada buah cabai, teman-teman. Yang nomor 3 yaitu melindungi dari hama tanah. Insektisida ini juga ampuh mengendalikan hama-hama tanah seperti ulat gerayak dan ulat tanah yang menyerang akar, batang, atau bagian bawah tanaman cabai, teman-teman. Manfaat yang nomor 4 yaitu perlindungan yang lebih lama. Regen ini bekerja secara sistemik dan residual, memberikan perlindungan yang lebih lama terhadap serangan hama karena diserap oleh tanaman dan bertahan di jaringan tanaman, teman-teman. Jadi ini bisa membantu sebagai perekat insektisida atau perekat obat-obatan, teman-teman. Jadi lebih tahan lama. Yang nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas panen. Dengan mengendalikan hama-hama yang merusak ini, Regen membantu meningkatkan kualitas buah cabai yang lebih sehat dan berukuran optimal, serta mengurangi kerugian akibat serangan hama. Jadi ya insya Allah Regen ini bisa membantu, teman-teman. Ya meskipun setiap daerah atau setiap lahan itu berbeda-beda cara mengatasinya atau obat yang digunakan itu berbeda-beda. Karena setiap daerah, setiap lahan itu tidak sama, teman-teman, cara mengatasinya. Manfaat yang nomor 6 untuk Regen ini yaitu mengurangi penyebaran penyakit virus. Beberapa hama pengisap seperti kutu kebul dan trip seringkali menjadi vektor penyebaran virus seperti virus kuning, teman-teman, keriting daun, dan lain-lain, teman-teman. Dengan mengendalikan hama ini, Regen secara tidak langsung membantu mengurangi penyebaran penyakit tersebut, teman-teman.
Nah, perlu diperhatikan untuk penggunaan regen ini harus dilakukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dengan rotasi insektisida dianjurkan untuk mencegah resistensi hama terhadap bahan aktif fipronil, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini, teman-teman, untuk mengatasi hama kutu kebul atau trip dan lain-lain, teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Jangan lupa share juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada yang membutuhkan video ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.